Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar dengan NPM 2012 011019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Politik Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Emilia Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Pertama-tama, di sini ada pengertian, yaitu pengertian tentang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial atau social policy, yaitu merupakan pelaksanaan dari kebijakan kriminal yang merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat. Dan jika kita melihat dari secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda, yaitu politik, dan bahasa Inggris, yaitu polis, yang bermakna atau memiliki arti politik atau kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijakan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Setelah itu, mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Jadi, jika kejahatan ini bisa ditanggulangi, maka itu sama saja kita sudah membantu sebagai pembangunan nasional agar menjadi negara lebih baik. Penyelenggaraan peradilan adalah salah satu aspek usaha masyarakat dalam menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dan masyarakat juga menggunakan sarana hukum pidana atau penal. Di samping itu, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non-hukum pidana atau non-penal. Usaha-usaha non-hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan kita lihat dari hakikat terjadinya suatu kejahatan dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana. Jika kita lihat dari hakikat kejahatannya, kejahatan ini sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Nah, hal tersebut dikarenakan perkembangan kehidupan manusia yang terus berkembang, maka kejahatan pun semakin kompleks, dan seringkali hukum positif atau hukum pidana ini sebagai alat kontrol sosial belum siap untuk mencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Jadi, sangatlah wajar apabila hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Jika kita lihat, menurut Prof. Sunarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan juga oleh sifat hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Dalam hal usaha non-hukum pidana atau non-penal, menurut Barda Nawawi Arif, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan atau politik kriminal sudah
barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal ataupun sarana menggunakan dengan hukum pidana, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non-penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Jadi, dalam hal penanggulangan suatu kejahatan, kita bisa menggunakan dengan metode non-penal atau dengan metode di luar hukum pidana, di luar dengan adanya memberikan sanksi hukum pidana, yang mana non-penal ini dinilai lebih efektif atau lebih rasional jika dilakukan di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat lebih suka atau lebih patuh terhadap peraturan-peraturan yang sifatnya memperingati atau menasehati. Kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal atau penal policy, yaitu kebijakan dengan memperdayakan sistem peradilan pidana atau criminal justice atau penegakan hukum pidana. Dan kebijakan penal ini mengarah pada sifat represif, penindasan atau pemberantasan ataupun penumpasan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Menurut Gen Casbourne, ia berpendapat bahwasannya hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita dari masa lalu yang seharusnya dihindari. Dari pendapat ini nampaknya didasari pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenalan penderitaan yang kejam. Jadi, apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengupayakan agar penegakan hukum pidana di samping mampu menanggulangi kejahatan, tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena. Jika kita mau mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan yang mampu menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif dan yang sangat merugikan bagi yang terkena, maka penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebab pada hakikatnya, kejahatan merupakan masalah sosial dan masalah kemanusiaan yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana saja. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur masyarakat lainnya yang sangat kompleks. Penegakan hukum pidana dapat dilakukan dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata. Tidak boleh lagi berpegangan pada asas legalitas yang rigid dan tujuannya pemindahan yang sempit, tetapi juga merupakan masalah kebijakan atau the problem of policy. Setelah itu ada kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal ini atau non-penal policy, yaitu
kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan menggunakan sarana non-penal ini. Kebijakan seperti ini dapat mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan pendidikan masyarakat, dan sebagainya. Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal ini bersifat tindakan pencegahan agar tidak terjadinya suatu kejahatan. Maka, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan suatu kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders, yang mana pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat dari problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentar, tetapi sebaiknya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan tindakan yang luas dan menyeluruh. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ataupun di negara kita sendiri yaitu adalah ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, dan standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebutuhan pokok yang sangat kurang. Dan ada lagi yaitu kebodohan di antara golongan besarnya penduduk di suatu negara. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana sebaiknya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural, dan perubahan dunia yang baru. Upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan yang ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan dalam media massa. Penerapan hukum pidana itu yang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu menggunakan dengan penal, dengan adanya sanksi pidana. Dan pencegahan tanpa pidana itu atau bisa kita sebut sebagai non-penal, atau pencegahan di luar dengan adanya hukum pidana. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan di samping menggunakan sarana penal
dan juga menggunakan sarana non-penal. Kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk dari sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Untuk itu, kebijakan pencegahan kejahatan selain dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menunjang efektivitas bekerjanya hukum melalui legislatif dengan meningkatkan, yang pertama, ada kualitas substansi atau di perundang-undangannya. Yang kedua, kualitas struktur hukum atau di kelembagaan termasuk di dalamnya, lembaga hukum, penegakan hukum, infrastruktur, dan peningkatan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Secara struktural, pertama-tama harus dilihat lembaga atau badan pembuatan hukumnya itu. Sejauh mana lembaga legislatif ini mampu mengekspresikan nilai-nilai yang diakui dan diterima oleh masyarakat ke dalam substansi hukum pidana, baik hukum pidana material ataupun hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan penanggulangan kejahatan pada kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.